Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan Injil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengajaran Kristiani itu sudah banyak memperoleh istilahnya pencobaan. Seperti orang ini tadi, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Suatu saat juga kita seringkali juga ditanyai orang ini itu, yang maksudnya hanya untuk mencobai, tidak untuk didengarkan, tidak untuk dipahami, tetapi hanya benar-benar untuk mencobai, artinya untuk melemahkan iman kita. Itu sudah sering terjadi dan sudah lama, sudah mulai dari Tuhan Yesus pun sudah demikian. Maka kita tidak perlu merasa heran kenapa pertanyaannya seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan apa yang dikatakan oleh ahli kitab tadi juga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, yang sekarang ini kita melihatnya sebagai hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagian yang kedua ini yang harus kelihatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita berdoa, kita ke gereja, kita beribadah, ya kadang-kadang kita juga merasa bahwa sudah baik, sudah berderma, bukan berderma kalau di dalam gereja, sudah mengumpulkan kolektor, sudah membuat persembahan. Lalu bagaimana hubungannya dengan sesama? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, seringkali siapa yang kita sayangi, siapa yang kita mudah berbelas kasih. Apakah semua orang di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, kampung kita? Saya kira tidak. Saya bisa membayangkan bahwa yang kita sayangi ya hanya itu, yang kenal dekat dengan kita, dan seterusnya. Yang tidak kenal ya tidak kita sayang. Apalagi yang berbeda, apalagi yang dengan kita ada jarak yang jauh. Namun Bapak Ibu yang terkasih, mereka orang-orang di sekitar kita itu juga belum tentu menyayangi kita, mengasihi kita. Dalam arti yang biasa-biasa, suka kepada kita. Belum tentu. Karena apa? Karena ada banyak hal, alasan lain. Tetapi dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang berbeda. Alasannya ini loh. Ini orang ini perlu diberi bantuan. Lalu pertanyaannya, siapa sesama dari orang yang sakit tadi, orang yang dirampok tadi? Siapa sesama? Pertanyaannya juga kembali kepada kita semua. Siapa sebenarnya sesamamu itu? Apakah hanya orang-orang kaya? Apakah hanya orang-orang yang biasa-biasa? Apakah hanya teman-teman kita? Apakah hanya saudara-saudara kita? Lalu si A, si B, si C yang itu. Sesama kita bukan. Atau sesama kita itu hanya yang baik pada kita, yang suka pada kita saja. Coba perhatikan itu. Coba kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Saya pribadi sangat merasa bahwa ternyata mengasihi sesama itu seringkali harus pilih-pilih. Di dalam hati muncul ini, karena ada alasan ini, ada alasan itu, ada banyak alasan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Para katekis yang saya hormati, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan yang demikian. Alasan-alasan seperti itu ditinggalkan semua. Tuhan Yesus mengasihi kita full. Kita benar, kita salah, kita menyukai Tuhan Yesus, kita tidak menyukai Tuhan Yesus, kita biasa-biasa saja, Tuhan Yesus tetap masih senang pada kita, masih menyayang kita, masih mengasihi kita. Bagaimana kita? Apakah kita mampu menjadi sesama bagi orang lain, teristimewa bagi orang-orang yang sedang berkesusahan, berkebutuhan? Amin. Berkah dalam.